Nanapago Vinapago Dhamma Sagami Dhamma Dayato Kenapa sih nama saya Hanif? Kenapa kok nggak Tera aja? Sebetulnya disitulah titik permasalahan kenapa dunia ini terasa suatu kehidupan yang menyakitkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini mungkin videonya berbeda dari video-video sebelumnya ya. Karena kebetulan saat ini hari raya untuk saya pribadi dan teman-teman yang beragama Buddha khususnya. Yaitu Hari Raya Trisuci Waisak ya. Di mana memperingati 3 peristiwa penting sekaligus di dalam perjalanan Guru Agung, yaitu berkaitan dengan kelahiran, pencerahan, dan parinibbana. Sebagai seorang Buddhis, saya sangat bersyukur karena ajaran Guru Agung sangat-sangat mampu menata jiwa saya. Guru Agung mengajarkan banyak sekali tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita menata jiwa, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Guru Agung mengajarkan kebaikan-kebaikan dan mengenalkan hukum semesta yang berlaku di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini. Begitu pula dengan kehidupan saya pribadi, yang betul-betul merasakan dengan sangat bagaimana hukum semesta itu berlaku di dalam kehidupan saya. Dan itu sangat-sangat saya syukuri. Karena menuntun tiap langkah saya, menuntun jiwa saya, menuntun bagaimana saya harus berpikir, menuntun bagaimana saya mengambil keputusan dan saya bertindak. Makin menggali keilmuan yang Guru Agung ajarkan, makin besar untuk lebih hati-hati, makin kuat tekad untuk lebih menata jiwa ini, menata hidup ini. Karena kita akan semakin tahu, sekecil apapun perbuatan kita, itu akan sangat memberikan dampak untuk kita, juga alam semesta. Karena kita adalah pewaris karma. Nah, itu betul-betul saya tanamkan di dalam mindset saya, di dalam saya berperilaku, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu betul-betul saya genggam. Sehingga di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupan ini, saya nggak pernah yang namanya main-main. Karena apa? Semuanya itu memiliki konsekuensi. Seperti itu. Makin menua, rasa-rasanya itu makin hati-hati untuk bertindak, untuk bersikap, untuk berbicara. Karena semua akan kembali pada diri saya sendiri. Karena semua akan kembali pada kita sendiri. Nah, Guru Agung betul-betul mengajarkan kita harus betul-betul menyadari atas apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan. Dan bagaimana kita di dalam menjalani proses kehidupan ini. Dan pribadi saya merasakan bahwa semakin hari, semakin menua, saya bukan semakin ingin mencari dan mencari apa yang belum saya dapatkan. Akan tetapi kebalikannya. Saya malah seolah-olah menjadi seperti bayi. Bayi yang harusnya itu kita makin ringan, makin sedikit apa yang kita inginkan. Dan itu betul-betul saya rasakan. Keinginan saya semakin sedikit. Bahkan saya berpikir untuk rumah itu saya nggak butuh rumah yang mewah. Untuk peralatan, perabotan itu saya nggak perlu yang banyak, yang melimpah. Cukup hal-hal yang sifatnya basic, sifatnya dasar itu sudah cukup.
tentang impian-impian yang dulu saya pingin banget menjadi orang besar, orang terkenal, publik mengenal saya, dan dunia itu berpengaruh kalau tidak ada saya. Tetapi sekarang saya mikirnya simple aja. Saya mikirnya simple, dan yang terpenting saya melakukan kebaikan. Dan apapun yang ada di sekitar saya, apapun yang saya miliki itu ya sekedarnya aja. Karena hidup ini, proses kehidupan ini juga sebetulnya ya sangat sederhana. Hidup dijalani dengan sebaik-baiknya, kita berproses untuk mengambil manfaatnya, membabarkan manfaatnya, menggetarkan manfaatnya untuk kehidupan orang banyak, dan kita nanti akan rusak, akan mati, dan kita nanti akan terlahir kembali. Prosesnya masih sama, lahir, tumbuh, kembang, dan kita akan mengalami kerusakan, lalu mati. Sudah seperti itu, sangat sederhana. Lalu kenapa pikiran saya harus begitu kompleksnya, begitu ribetnya, begitu begitu banyak yang saya pikirkan? Kenapa? Nggak perlu sebetulnya. Walaupun di dunia ini isinya itu kompleks, tetapi jangan sampai pikiran kita terkecoh dengan apa yang kita lihat, apa yang muncul di pikiran. Begitu, karena pikiran itu akan terus berjalan dan akan terus muncul rangsangan-rangsangan. Nah, saat kita menanggapi setiap rangsangan, ya sudah, pikiran kita akan menjadi berat. Berkaitan dengan benang merah kebudayaan yang saya lalui di dalam kehidupan ini, dan itu adalah bagian dari tumimbal lahir karma saya, itu sudah terdeteksi atau teridentifikasi sedari saya itu kecil, mungkin sejak balita. Nah, jadi dulu semasa kecil itu saya suka bermain kain yang dibentangkan secara lebar. Kain yang terbentang lebar itu saya suka banget dimainkan ke badan saya, kebetulan dililitkan ke badan, hingga seperti atau menyerupai jubah yang dipakai oleh para bante, seperti itu. Padahal kala itu saya nggak pernah yang namanya itu paham betul yang dimaksud bante itu apa, terusan sosok agama Buddha itu seperti apa, sama sekali nggak ngerti saya. Tetapi ini bagian dari karma yang pernah ada di dalam kehidupan saya sebelumnya. Itu kuat banget. Saya memahaminya seperti itu. Jadi ketika saya kecil, ya ada bias-bias karma, ada bias-bias kehidupan masa lalu yang memang betul-betul itu tergambar di dalam kehidupan saat ini. Nah, bukan hanya itu. Lalu saya sangat suka tangan itu dengan posisi anjali seperti ini. Jadi dengan baju yang dililitkan, lalu saya seolah-olah berposisi anjali seperti ini. Entah filosofi apa yang melatar belakangnya, saya nggak ngerti. Tapi itulah sebetulnya kekuatan karma kita. Karena tumimbal lahir yang terjadi, maka kehidupan-kehidupan lampau itu akan termanifestasi di dalam kehidupan sekarang juga melalui apa? Ketidaksengajaan yang muncul dalam kehidupan kita. Dan itu sebetulnya bukan kebetulan, tetapi itu karena suatu bentuk karma, ya. Karma yang muncul di dalam kehidupan saat ini, yang terus membimbing kita bagaimana keterkaitan antara kehidupan kita di masa lalu dan kehidupan saat ini. Tentang nama, ketika saat kecil itu saya selalu bertanya-tanya, kenapa sih nama saya Hanif? Kenapa kok nggak Tera aja? Nah, jadi pada saat kecil saya itu pingin banget nama saya mau ganti aja sih, kayak gitu. Nama saya kenapa sih kok nggak Theravada aja? Nama saya Theravada, lalu saya dipanggilnya itu Tera. Itu kayaknya di pikiran saya tuh lebih keren, lebih saya suka banget nama Theravada seperti itu. Dan nggak taunya ternyata Theravada itu adalah
aliran Buddha yang saya peluk saat ini. Seperti itu. Jadi pada masa kecil ya saya masih nggak ngerti banget Theravada itu apa. Bahkan pada tahun-tahun saya lahir, Sangha Theravada itu belum pernah terdengar ya. Bahkan untuk Sangha Theravada sendiri di Indonesia berkembangnya sepertinya juga setelah saya lahir lama, yang saya tahu seperti itu. Jadi setelah saya menginjak usia yang sudah agak besar, sudah mudeng seperti itu, baru Sangha Theravada itu gaungnya naik. Tapi untuk saya pada masa-masa balita, saya belum sekolah, belum playgroup itu, untuk mendengar kata-kata Theravada, saya rasa juga belum pernah seperti itu. Tetapi saya pingin banget mengganti nama Hanif itu jadi Theravada, yang dipanggilnya itu Thera, seperti itu. Dan nggak tahu juga kenapa kok bisa seperti itu. Tentu jawabannya ini adalah, ya tentu ada benang merah di mana kehidupan saya yang lalu dengan kehidupan saat ini. Lalu pada saat saya itu masuk playgroup, taman kanak-kanak lah ya, itu dulu ada seperti jajanan ciki seperti itu yang banyak hadiah-hadiahnya. Kebetulan hadiahnya itu saya mendapatkan liontin dari apa ya, mungkin seperti perak atau seperti tembaga seperti itu Buddha. Jadi liontin Buddha itu saya mendapatkan itu ketika jajan di warung dekat sekolahan seperti itu. Jadi, dan itu nggak cuma sekali, tapi itu beberapa kali saya mendapatkan liontin dan kalung Buddha seperti itu. Jadi ini unik sekali seperti itu, dan itu saya simpan terus sampai saya kalau tidak salah itu sampai sekolah dasar. Hanya karena seiring waktu ya liontin itu hilang, dan entah karena juga banyak sekali beres-beres, banyak banget acara-acara, dan juga sudah termakan usia, banyak sekali aktivitas, maka sudah wajar jika nggak tersimpan dengan baik. Apalagi saya masih anak-anak ya, masih usia sekolah yang belum bisa ini menyimpan barang-barang itu dengan baik juga, seperti itu. Lalu dari kecil itu saya kalau sakit itu kalau dibawa ke candi itu sembuh. Nah, kebetulan nenek saya itu di Semarang, dan di ujung suatu jalan itu ada stupa yang besar, dan di sana dinamakan Jalan Borobudur karena di sana ada stupanya itu yang cukup gede kayak gitu. Jadi ketika saya kecil, ketika saya sakit, saya itu suka banget berangan-angan, dan saya suka menggambar stupa atau candi. Nah, saya kalau dibawa ke sana itu sakitnya itu ringan dan sembuh. Nah, nggak tahu kenapa saya bisa enjoy ketika ada di sana, kenapa saya happy, dan kenapa saya bisa sembuh kayak gitu, nggak ngerti juga. Nah, tentu ini lagi-lagi benang merah kehidupan tentang kebudayaan saya, seperti itu. Sedari kecil itu saya sangat suka dengan hewan-hewan. Saya lebih suka bermain dengan hewan. Bahkan ketika sekolah itu saya ingin membawa hewan ke tempat sekolah seperti itu, sehingga rasa cinta sama hewan itu betul-betul besar. Dan ketika ada hewan-hewan yang sakit itu saya nggak tega. Dan ketika melihat hewan-hewan yang ada di kandang, melihat ikan yang dijual di pasar, yang ada di ember-ember, burung-burung dalam sangkar, terusan kelinci-kelinci di dalam kandang-kandangnya, saya rasanya itu pingin banget melepas, pingin banget membelinya, lalu ingin saya lepas. Ini sesuai banget dengan ajaran Buddhis, yaitu berupa avangsan atau melepaskan hewan-hewan untuk dibebaskan ke alamnya, untuk mendapatkan kehidupan yang bebas, yang alami, sesuai dengan kehidupan naturalnya, seperti itu. Lalu dari kecil saya juga sangat-sangat suka yang namanya aroma dupa.
Sampai-sampai dupa punya teman itu saya minta. Lalu itu saya hancurkan di dalam air dan saya pakai buat mandi agar aromanya itu selalu menempel di tubuh saya seperti itu. Jadi sampai juga di kakak itu punya dupa itu, saya selalu memintanya dan saya cuilin dikit-dikit kayak gitu, lalu saya taburkan ke badan, kalau nggak ke baju, biar aroma dupa itu seolah-olah betul-betul selalu bersama di dalam sehari-hari kayak gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari saya selalu mencium aroma dupa seperti itu. Dan kita tahu ya bagaimana umat Buddha kalau sembahyang kan memang mempergunakan dupa juga, selain sebagai perlambang bahwa kehidupan kita hendaknya mewangi sampai penjuru manapun seperti itu. Lalu ketika saya menginjak masa sekolah menengah atas atau SMA, di sana saya suka banget dengan potongan rambut itu gundul. Jadi ketika SMA atau teman-teman SMA saya ketika melihat video ini pasti akan teringat saya ketika SMA, saya sering itu potong pelontos gundul seperti itu, seperti para biku seperti itu. Nggak tahu kenapa, saya rasanya nyaman aja ketika saya itu rambut saya dihabiskan jadi pelontos seperti itu, saya suka aja. Sampai pada saat kuliah saya pun juga sering banget pelontosan atau gundul seperti itu. Hanya saat itu jurusan yang saya ambil itu kan keguruan. Nah, jadi demi estetika keguruan itu kan nggak mungkin ya kita harus pelontos, itu nggak mungkin. Kita hendaknya itu punya rambut yang ditata rapi, disisir rapi seperti itu. Jadi kala itu memang saya ditegur, kamu jangan pelontos ya, kamu jangan gundul karena kamu itu calon guru, kamu harus mencerminkan kepribadian sebagai sosok guru kayak gitu, bukan orang yang pelontos seperti ini kayak gitu. Jadi betul-betul nggak tahu juga kenapa saya suka pelontosan aja, suka gundul aja kayak gitu. Ajaran Guru Agung ini sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya menjalani hari, bagaimana saya menghadapi perhelatan di dunia ini, bagaimana orang memandang saya, bagaimana dunia ini terus berubah, itu betul-betul saya rasakan banget kayak gitu. Karena bagaimanapun juga di dalam kita menjalani hari, menjalani kehidupan ini, selalu ada jiwa kita yang terlibat. Kita nggak mungkin hanya menjalani tanpa ada rasa di dalam jiwa kita, tanpa pikiran itu ikut campur di dalamnya, itu nggak mungkin banget. Jadi ajaran-ajaran Guru Agung itu betul-betul saya rasakan itu sangat-sangat membimbing saya ke arah yang ya saya menjadi betul-betul terarahkan, tercerahkan, dan menjalaninya itu betul-betul ringan. Jadi tanpa ada lagi beban, tanpa ada lagi hal-hal yang menjadikan saya itu takut untuk melangkah, takut untuk mengisi kehidupan ini seperti itu. Bahkan saya sekarang berpikir seperti ini, sebetulnya hidup itu susahnya di mana sih gitu. Proses kehidupan ini sebetulnya itu ya sederhana banget. Yang menjadikan kita itu susah itu sebetulnya pikiran kita sendiri. Kita yang terlalu banyak ekspektasi, kita yang terlalu banyak keinginan, kita banyak nafsu. Saya inginnya seperti ini. Dan itu sebetulnya adalah ego. Ego kita banyak maunya. Saya inginnya tuh seperti ini, dunia ingin di dalam genggaman saya. Saya ingin dunia itu seperti apa yang saya inginkan, seperti itu. Sebetulnya disitulah titik permasalahan kenapa dunia ini terasa suatu kehidupan yang menyakitkan, suatu kehidupan yang banyak penderitaan. Itu sebetulnya itu adalah ego kita sendiri, permainan pikiran kita sendiri.
Karena pada dasarnya sebetulnya kehidupan itu ya nggak sulit, nggak ada yang namanya kehidupan itu betul-betul keras, itu nggak ada. Kalaupun kita nggak bisa nggak bisa menstandarkan kehidupan kita dengan orang lain, itu sebetulnya bukan salahnya dari kehidupan kok. Proses kehidupan itu nggak pernah salah. Itu hanya kita aja, keinginan kita aja yang kita harus menstandarkan kehidupan dengan mereka. Kita ingin kehidupan itu yang hidup itu yang enak kayak gitu. Kita ingin enaknya aja. Kita nggak mau melihat proses bahwa hidup itu ya harus balance. Pikiran kita juga harus pandai-pandai ditata. Kita harus mengerti bagaimana caranya untuk memberikan respon-respon atau memberikan suatu tanggapan atas apa yang muncul di dalam proses kehidupan ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dirasa-rasakan lagi, kalau dipikirkan lagi, nggak ada tuh yang namanya sebetulnya kehidupan ini begitu kerasnya untuk dijalani. Kehidupan ini begitu menyakitkan. Kehidupan itu jahat banget tuh nggak ada sebetulnya. Dijalanin aja dengan apa adanya, ngalir seperti air. Kasarannya begini, air itu dia sangat lembut, sangat lentur ya. Sedangkan arahnya ini atau reliefnya itu relief kehidupan, relief dari bentukan bumi ini kan berkelok-kelok. Coba kalau air itu beku seperti es, itu yang akan menjalaninya, atau es itu ketika berjalan melewati arusnya itu bagaimana? Dia akan terbentur sana, terbentur sini. Bukan hanya tubuh es itu sendiri yang akan sakit, yang akan bisa pecah ya, tapi juga jalannya atau arusnya ini juga bisa menjadi cedera kayak gitu. Itu seperti kita. Seperti ketika kita itu punya keinginan yang kaku, pikiran kita yang serba kaku, kita banyak keinginan ya seperti itu. Di dalam menjalani kehidupan, kita akan terbentur dengan berbagai keadaan yang ada di dalam perjalanan kehidupan ini. Banyak sekali dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, banyak sekali hal-hal yang akan melukai, bahkan menghancurkan diri kita. Sebetulnya itu karena apa? Karena kekakuan diri kita sendiri, bukan karena relief kehidupan itu. Coba kita seperti air. Banyak sekali kita membuat kata-kata mutiara. Berjalanlah seperti air yang mengalir. Tapi dia hanya ngerti seperti air yang mengalir tanpa mengilhami bagaimana sih sifat air. Air itu kan cair, dia lunak, dia fleksibel. Lantas apakah kita juga sefleksibel air itu? Enggak kan? Kita hanya pandai untuk membuat kata mutiara tanpa mengilhami sebetulnya kata mutiara itu di dalamnya seperti apa sih? Seperti air yang lentur, yang dinamis ya. Dia akan mengikuti bentukan-bentukan dari reliefnya. Sama seperti kita. Kita mengikuti nggak sih dengan alur kehidupan ini? Atau kita banyak ikut campur, saya pinginnya seperti ini, saya pinginnya seperti ini. Kita kaku seperti itu. Maka yang sakit sebetulnya adalah diri kita sendiri. Bukan kehidupannya yang salah, bukan kehidupannya yang keras, tapi kita sendiri yang banyak maunya. Kita sendiri yang banyak berangan, banyak ekspektasi. Lantas ketika kehidupan itu tidak sesuai ekspektasi, maka kita akan mengatakan kehidupan ini keras. Kehidupan ini betul-betul membuat kita menderita. Seperti itu. Itu yang sebetulnya menjadi catatan untuk kita semua. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menata jiwa kita. Karena apapun yang di dalam pikiran itu akan terus berjalan. Akan banyak rangsangan-rangsangan yang muncul dalam pikiran kita. Dan tidak semuanya itu harus kita anggapi. Begitu. Dan misal ada pertanyaan begini, pingin nggak sih untuk menjadi samanera atau menjadi seorang biku kayak gitu? Ya jawaban saya begini, jangan ditanya. Itu suatu impian kayak gitu, itu suatu
betul-betul impian terbesar yang saya punya kayak gitu. Dibandingkan dengan apapun, itu sebetulnya impian banget kayak gitu loh. Seperti apa ya? Seperti tujuan itu ya di situ kayak gitu. Hanya sebagai seorang Buddhis, apapun itu keinginan kita, cita-cita kita itu nggak boleh kita genggam seperti itu. Kita ya kalau bisa ya kita jalani. Kalau memang itu nggak bisa ya sudah, kita nggak usah menggenggam seperti itu. Apalagi di sini yang saya jalani kehidupan ini juga kebetulan berbeda dengan teman-teman lain yang apa ya, yang lingkungannya mungkin betul-betul mendukung untuk proses ke arah sana. Seperti itu. Jadi kehidupan saya agak tidak seperti itu kayak gitu. Jadi saya ya menjalaninya itu dengan sealami mungkin, senatural mungkin. Bagaimana proses itu berlanjut, proses itu berjalan, ya sudah, kita berjalan aja kayak gitu. Jadi nggak terlalu ngoyo. Saya harus menjadi samanera, saya harus menjadi seorang biku, menjadi bante kayak gitu. Nggak, walaupun saya cita-citanya ke sana, saya harapannya ke sana, dan perjuangan saya ke sana, tetapi saya tidak lantas saya harus mati-matian untuk ke sana, mengesampingkan banyak hal, banyak aspek kayak gitu. Enggak. Jadi saya ya sesampainya bagaimana perjalanan spiritual saya, di mana saya ini hidup di tengah masyarakat juga seperti itu. Jadi saya betul-betul menjalaninya dengan senatural mungkin aja. Seperti pada Waisak kali ini, di rumah saya nggak ada yang namanya dupa, nggak ada pula bunga, nggak terpampang juga rupang-rupang yang ada di dalam rumah, nggak ada. Jadi ya saya berusaha untuk berjalan senatural mungkin, karena bagi saya agama itu tidak terletak di altar. Jadi betul-betul agama itu ada di sini, bukan ada di depan altar, bukan ada di dalam wihara, bukan ada di dalam sosok patung, sosok rupang, itu enggak. Jadi agama itu ada di sini, yang terwujud di dalam perilaku kita, tutur kita, sikap-sikap kita, tindakan kita kepada orang lain, tindakan kita kepada alam, kepada semesta. Itu semua manifestasi dari keyakinan, dari agama yang kita peluk. Lantas ketika kita sudah mengaku beragama, kita sudah mengaku punya keyakinan, tuntunan, pedoman, tetapi kita masih bertindak konyol dengan menebar kebencian, dengan merusak alam, dengan menciptakan suatu kondisi yang tidak stabil, yang menyebabkan huru-hara. Itu sebetulnya kalau pribadi saya mengatakan mereka belum mampu menyerap agama untuk kejiwaannya, untuk kehidupannya. Dia tidak bisa membawa agama di dalam hidup. Karena apa? Karena kehidupannya itu hanya seputar pemuasan ego. Jadi kalau saya pribadi, agama itu adalah ranah spiritual. Bagaimana spirit itu adalah tentang jiwa ya, tentang jiwa kita. Di mana yang namanya jiwa itu tentu berkaitan dengan personal kita, berkaitan dengan tidak orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri, perkembangan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi nggak perlu kok kita itu capek-capek atau susah-susah mengatur orang lain. Kamu tuh harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tetapi agama itu untuk betul-betul mengembangkan jiwa kita, bagaimana kita menjadi sosok orang yang tenang, orang yang nyaman, orang yang damai, orang yang terarah, orang yang teratur, orang yang betul-betul terkonsep dengan baik, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya mengatur sosok yang lain, itu enggak, tapi mengatur diri kita untuk bisa berperilaku, bertingkah, dan mengambil keputusan itu dengan sebaik-baiknya.
Ya, kita berbaik kepada orang lain, kita berbaik kepada lingkungan, kepada semesta. Disitulah sebetulnya peran agama itu. Bukan untuk, hei kamu itu seperti ini, hei kamu seperti ini. Bukan ya, karena apa? Karena itu nanti sudah menjadi ranah private kita, ranah personal kita. Disitulah sebetulnya agama berperan. Tentang ibadah setiap hari, itu saya nggak ada altar yang sempurna, nggak ada. Altar saya itu hanya altar bongkar pasang yang ketika saya mau puja bakti itu saya pasangkan rupang Budanya. Bunganya itu juga kadang saya nggak menggunakan bunga. Dupa saya nggak pernah pakai dupa. Karena apa? Di sini ada hal yang banyak saya pertimbangkan. Lagi-lagi, agama itu bukan ada di altar, bukan ada di rupang Buddha yang saya punya, bukan ada pada dupa, bukan ada pada bunga, bukan pada ada persembahan yang saya berikan saat saya melakukan puja, enggak. Tetapi lebih dari itu, banyak sekali hal-hal yang itu sebetulnya adalah manifestasi atas agama kayak gitu. Sikap kita itu di dalam menimbang keadaan sekitar itu adalah wujud dari agama kita. Ketika kita yakin pada ajaran Guru Agung, sikap-sikap kita mestinya betul-betul mencerminkan apa yang Guru Agung itu ajarkan, apa yang agama kita ajarkan. Nah, di situ banyak hal yang saya pertimbangkan. Nah, mulai dari mengapa kok saya tidak menggunakan dupa, saya tidak mempergunakan altar yang keren sekali atau yang maksimal, atau mempergunakan bunga. Itu ya karena ada banyak hati yang ingin saya jaga. Saya hidup di ranah orang-orang yang multikultural, yang banyak sisi, dan itu saya juga tidak mau mencederai hati orang-orang yang mungkin tidak setuju atas kehidupan yang saya jalani juga seperti itu. Jadi di sini saya tidak mempermasalahkan ketika saya puja bakti tidak ada dupa, tidak ada bunga, tidak ada rupang yang memenuhi. Itu saya nggak mempermasalahkannya. Lagi-lagi hati itu adalah tempat kita beragama. Jiwa kita itu adalah tempat kita beragama, dan perilaku kita itu adalah wujud kita beragama. Jadi bagaimana kita bisa ngemong suatu lingkungan, suatu keadaan, disitulah sebetulnya kita menunjukkan bahwa kita itu beragama. Seperti itu. Jadi agama bukan sekedar untuk saya harus begini, saya harus begini, saya harus mengenakan baju yang sesuai dengan agama saya harus ibadah yang harus mencerminkan agama saya. Bukan harus seperti itu. Itu menurut saya itu adalah ego kita. Ego kita dengan mengatasnamakan agama. Seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat-sangat kurang bijak saat kita sudah mengaku kita beragama. Seperti itu. Teruntuk teman-teman semua yang beragama Buddha, saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.